أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan fadilah kita sebagai manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kelebihan kita sebagai manusia. Bahwa kelebihan kita sebagai manusia itu adalah memberi kepada yang lainnya. Itu ya. Kelebihan kita sebagai manusia adalah memberi kepada yang lainnya. Apakah itu terjadi pada malaikat? Tidak ada. Tidak ada. Malaikat tidak perlu saling menasihati. Oleh karenanya, tidak perlu ada pertanyaan, malaikat itu agamanya apa ya? Coba kita tanya kepada masyarakat, malaikat itu agamanya apa? Malaikat itu. Seharusnya malaikat itu agamanya Islam, kalau begitu. Tidak disebutkan agamanya Islam malaikat itu. Karena dia sudah terbentuk sebagai makhluk yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak. Manusia diberi agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasil dari menyembah Allah taala, dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memberi pada sesamanya. Oleh karenanya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasara, yang mereka itu tidak mau menjadi contoh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah terima kitab. Padahal mereka sudah ngerti. Sahabat ngerti dari mana? Tahu dari mana? Mengenai ketuhanan, tidak ngerti sahabat. Yang ngerti ketuhanan itu yang pernah menerima kitab, yaitu orang Yahudi pernah terima Taurat, orang Nasoro terima Injil. Sahabat tahu dari mana? Kitab itu turun dalam bahasa Ibrani, dalam bahasanya Bani Israel. Sahabat tidak mengerti. Yang tulisannya bahasa Arab sebagian yang bisa baca. Yang tulisannya bahasa Arab misalnya sebagian orang yang bisa baca. Apalagi yang dalam bahasa Ibrani. Hanya Waraqah bin Naufal yang bisa baca. Yang lainnya tidak bisa baca. Makanya Waraqah bin Naufal tahu. Waktu diberitahu bahwa Nabi ketemu malaikat Jibril. Oh, hadzan namus. Sohibus sir. Itu yang ketemu dengan para Nabi. Karena beliau bisa membaca Taurat dan Injil. Karena beliau bisa bahasa Ibrani. Sahabat tidak ngerti. Tidak tahu. Nabi sendiri Allah Ta'ala katakan, wa ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kami Rasul tidak mengerti apa itu tulisan, apa itu iman. Nah,
Tapi setelah Al-Quran datang, walakin ja'alnahu nurun nahdi biman nasya. Nah, tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya kepada siapa yang kami kehendaki lah. Cahaya itu artinya mengajak manusia itu untuk selamat. Nah, itu gampangnya itu saja. Kalau malaikat tidak mengerti keselamatan, karena malaikat tidak mendapatkan kebinasaan, tidak perlu selamat dia, sudah selamat dia. Nah, kita tidak. Oleh Allah Ta'ala kita diberi agama agar kita selamat. Nah, selamat itu apa? Nah, Allah Ta'ala nyatakan bahwa tidak semua ahlul kitab itu mengajak kepada melawan Allah Ta'ala. Ayat 113 dari surah Al-Imran, laisus sawa, tidak sama. Ayat 113 dari surah Al-Imran. Min ahlil kitab ummah. Di antara ahlul kitab itu ada umat, sekelompok orang. Mereka itu qaimah. Qaimah di sini ada yang mengatakan bahwa mereka itu berdiri di tengah malam. Ada pula qaimah artinya konsekuen, konsisten. Konsisten. Ya. Di dalam di sini Ibnu Abbas mengatakan muhtadiyah, dalam petunjuk Allah Ta'ala. Qaimah ala amrillah, tegak di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yudhayyi'uhu, tidak menyia-nyiakan perintah Allah Ta'ala, wa lam yatruhu, dan tidak meninggalkannya. Qaimah, konsisten mereka, konsekuen di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini mesti kita pahami. Kita ngajari orang itu bukan harus dengan ucapan. Seluruh tindakan kita itu adalah contoh buat masyarakat. Kita ke masjid, itu berarti kita ngajar orang kalau azan ke masjid. Kita baca Al-Quran, artinya kita harus, kalian wahai manusia, bacalah Al-Quran. Kita berzikir, itu artinya kita ngajari orang untuk berzikir. Karena kita berzikir. Lah kalau kita ngomong, kalian tidak mesti zikir. Lah kita ngomong. Begitu ya. Kita tidak baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Tapi kita tidak baca Al-Quran. Kita ngajar orang ke masjid 27 kali pahalanya. Tapi kita di rumah. Begitu ya. Perbuatan kita itu sendiri sudah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan kita yang baik itu sendiri adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang-orang yang melawan Allah Ta'ala keberatan melihat orang beriman mentaati Allah Ta'ala. Padahal orang berimannya diam saja. Orang beriman itu diam saja. Sholat, ke masjid, gitu ya, baca Al-Quran. Tapi orang kafir keberatan. Abu Bakar As-Siddiq itu baca Al-Quran di depan rumahnya. Orang kafir keberatan. Gitu ya. Kalau sekarang kan yang keberatan tetangga sebelah. Gitu ya. Anda kalau ngaji jangan rame-rame. Dulu tidak. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau baca Al-Quran banyak orang tertarik. Gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau baca Al-Quran banyak orang tertarik. Begitu ya. Kok bisa begitu? Karena yang mendengar ngerti bahasa Arab. Gitu ya. Jadi sekedar pemberitahuan saja ini. Gitu ya. Notabene. Kalau yang dengar tidak ngerti bahasa Arab, meskipun yang ngaji gulung-gulung tidak ada yang tertarik. Tidak tertarik. Nangis gulung-gulung. Dan tidak tertarik. Kenapa? Tidak ngerti bahasa Arab. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah dilanjutkan. Gitu ya. Karena yang mendengar ngerti bahasa Arab tertarik lah. Orang kafir keberatan. Wah, kamu baca Al-Quran jangan di sini. Nanti banyak orang tertarik, bahaya. Bahayanya apa? Ya bahayanya Anda ngajak orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau orang ini semua nyembah Allah Ta'ala, berhala tidak ada yang nyambangi. Berhala ini ada yang punya. Orang ke Makkah itu bukan ke Ka'bah, berhala. Sekarang. Begitu ya, sekarang kan orang ke Ka'bah. Dulu tidak, ke berhala. Lah kalau berhalanya ada, siapa yang mau disambangi? Begitu ya, tidak ada. Berarti kerugian secara materi. Ngerti apa enggak? Lah, gitu loh. Kerugian secara materi. Itu lanjutannya ke sana. Lanjutannya ke sana. Begitu ya. Anda boleh beragama, tetapi jangan sampai menyentuh uang. Begitu loh gampangnya. Begitu ya. Anda boleh beragama, tapi jangan menyentuh uang. Lah Islam tidak. Islam itu dalam pandangannya orang kafir tidak beriman, merusak dunia mereka. Padahal karena tidak beriman, dunia mereka rusak. Karena tidak beriman,
Dunia mereka rusak. Kenapa? Karena tidak berakhlak. Karena tidak berakhlak. Begitu ya. Begitu manusia itu tidak beriman, nah, gitu ya, akhlaknya rusak, merugikan orang lain. Jadi gunanya agama ini sebenarnya bukan sepenuhnya untuk menyembah Allah Ta'ala, bukan. Hasil dari mentaati Allah Ta'ala baik pada sesamanya loh. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Makanya tadi saya katakan bahwa malaikat tidak punya agama, tidak perlu agama dia. Karena dia sudah dibentuk mentaati Allah Ta'ala. Jadi tidak ada namanya agamanya. Tidak ada agama dia. Karena dia sudah dibentuk. Kalau kita tidak diberi nama agamanya. Begitu ya, kita diberi nama. Gitu ya, oleh Nabi Ibrahim Muslimun. Huwaladzi sammakumul muslimina min qablu fi hadza. Yang ngasih nama kita Muslim itu orang anak Nabi Ibrahim yang ngasih nama. Begitu ya, karena kita Allah Ta'ala diberi agama, yang agama itu labelnya memang mengisahkan Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala, hasilnya apa? Hasilnya adalah kebaikan sesamanya. Kata Rasulullah SAW, al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanih wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari lidah dan tangannya. Loh, begitu. Lah kalau ngaku muslim, nah, begitu ya. Tapi orang lain tidak selamat dari segala tindakannya. Nah, berarti agamanya tidak ada gunanya. Nah, begitu loh. Jadi harus ada kesananya. Jadi jangan orang hanya memperhatikan seperti orang Yahudi dan Nasara. Yang penting kan kami mentaati Allah Ta'ala dalam pandangan mereka loh. Tidak mentaati. Buktinya kalian tidak mengajak orang lain menyembah Allah Ta'ala. Begitu ya. Buktinya kalian tidak mengajak orang lain menyembah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada ayat 115 Allah Ta'ala katakan bahwa mereka itu ayat 113 yatluna ayatillahi ana lillahi wa hum yasjudun. Mereka itu membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari dan mereka sujud, artinya mereka salat. Ayat 114 yu'minu billah, pertama beriman pada Allah Ta'ala, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Dan jangan lupa wa ya'munu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, wa yusari'una fil khairat. Gitu ya. Berlomba-lomba. Nah, bukan yaf'alun, yusari'un. Bukan sekedar mengerjakan, berlomba-lomba. Gitu ya. Di dalam kuantitas, jumlah dan kualitas. Nah, berlomba-lomba dan berbaik. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa amal soleh inilah merupakan kendaraan untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Apa ridho Allah Ta'ala? Keselamatan. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keselamatan. Nah, apa gunanya Allah Ta'ala kita mendapat semuanya dari Allah Ta'ala, rezeki, tapi tidak selamat, buat apa? Nah, begitu ya, apa gunanya? Gitu ya, kita hidup tidak selamat. Tuh, bayangkan, apa gunanya kita tinggal di suatu tempat misalnya, gitu ya, rumahnya mewah, tapi begitu kita keluar rumah, wah, bertemu dengan orang-orang yang membahayakan diri kita. Oh enggak, lebih baik saya cari tempat, nah, begitu ya, di sebelahnya kantor polisi, lah, gitu ya, atau saya tidur di Makodam sana, lah, gitu ya, di mana saya selamat aman. Lah, kalau saya gitu ya, keluar rumah sudah dikasih kelewang dan sebagainya, enggak, buat apa? Enggak aman. Lebih baik saya aman dulu. Setelah aman, baru ada yang dimakan. Nah, kalau tidak aman, buat apa segala kenikmatan? Nah, begitu ya. Yang penting itu aman dulu. Nah, kalau tidak aman, tidak ada gunanya semua kenikmatan. Nah, keselamatan itu yang penting, gitu ya. Yang penting itu keselamatan. Baik, nanti saya ulangi lagi. Allah Ta'ala katakan bahwa wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh, yaitu orang yang suka pada kebaikan. 19 wa ma yaf'alu min khairin falyakfaru, semua kebaikan yang mereka kerjakan oleh Allah Ta'ala tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mereka itu dinilai, dinilai sekecil apapun perbuatan orang beriman itu, asal syaratnya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu terkait. Tidak mungkin ada seseorang berbuat yang dalam pandangan mereka, kata mereka, karena ini baik, tapi tidak ada contohnya dari Nabi. Itu bukan kebaikan namanya.
Jadi ukurannya orang itu mencari ridhonya Allah Ta'ala, apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan Nabi Nabi SAW? Nah, begitu ya, begitu. Sama dengan misalnya guru di kelas, anak-anak tolong gambar gelas. Nah, gambar gelas ya. Nah, tiba-tiba ada yang gambar piring, bagus, tidak dinilai. Kan saya minta gelas, gambar gelas. Gambar piring itu minggu depan nanti. Nah, gitu ya. Nanti bulan depan gambar sendok, sekarang gambar gelas. Nah, begitu loh. Jadi kamu jangan ngajari saya. Nah, saya minta Bapak guru, Ibu guru minta gambar gelas, jangan gambar piring. Loh, begitu ya. Allah Ta'ala begitu. Kerjakan ini. Nah, segini saja sudah. Begitu ya. Kerjakan ini saja. Nah, Allah Ta'ala itu waktu menyusun agama ini, gitu ya, Allah Ta'ala menyusun sedemikian rupa, gitu ya, disandarkan, gitu ya, kepada orang yang paling tidak suka agama. Nah, Allah Ta'ala waktu menyusun agama ini disandarkan kepada orang yang paling tidak suka ibadah. Nah, begitu ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Mal Islam itu syahadat. Setelah itu sholat. Lebih dari itu tidak ada kecuali sunnah. Setelah itu apa? Ada zakat wajib. Lebih dari itu tidak ada kecuali sedekah sunnah. Nah, setelah itu apa? Puasa Ramadan. Lebih dari itu tidak ada kecuali puasa sunnah. Nah, begitu ya. Setelah itu apa? Haji bagi yang mampu. Kalau tidak salah haji itu tidak ada. Hanya syahadat, sholat, zakat, puasa 4. Yang 5 tidak ada. Sudah itu saja. Ya sudah ini saja yang wajib saya kerjakan. Tidak pakai sunnah. Begitu ya. Orang itu berkata, ya sudah ini saja yang saya kerjakan. Tidak pakai sunnah. Nah, kata Rasulullah SAW, aflah in sodako. Dia akan menang, berhasil, selamat kalau dia benar. Begitu ya. Hanya syahadat, sholat wajib, puasa wajib. Kalau ada uang kelebihan zakat, tidak ada sedekah sunnah, tidak ada puasa sunnah, tidak ada sholat sunnah, tidak ada. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Begitu ya. Jadi agama itu ada dibentuk untuk orang yang paling tidak suka ibadah. Begitu. Agama, kenapa? Itu namanya antropologi. Nah, begitu ya. Ilmu mengenai jiwanya manusia. Nah, jadi agama ini bisa dipakai di tempat di mana orangnya paling tidak suka ibadah. Bisa diterima agama ini. Begitu loh. Begitu bisa diterima agama ini. Sholatnya sudah itu saja. Tidak usah tambah-tambahan buat apa. Tidak apa-apa. Islam membenarkan. Puasa Ramadan saja. Ramadan bisa puasa terima kasih. Nah, sudah bagus lah. Begitu ya. Lalu zakat ya, kalau ada zakat lah. Kalau terima zakat bagaimana? Nah, kalau ada kelebihan lah. Begitu ya. Kalau ada kelebihan ya sedekahkan kalau ada kelebihan. Nah, gitu ya. Daripada uangnya banyak, sumbernya dari mana tidak jelas, tidak tahu lah. Lebih baik halal tapi sedikit selesai. Oh, begitu loh. Itu agama Islam. Jadi jangan membayangkan Islam ini sesuatu yang banyak ritualnya, tidak ada. Tidak ada orang dari luar yang menambahkan ritual-ritual sehingga terlihat bahwa agama ini banyak ibadahnya. Tidak ada. Begitu ya. Tetapi Islam menyediakan kalau mau sholat sunnah ini, mau puasa sunnah ada, gitu ya. Mau sedekah, boleh lah, gitu ya. Mau zikir ada, nah, gitu ya. Mau zikir ada lah. Kalau mau zikir loh, begitu loh. Ini Islam. Lebih dari itu bagaimana hubungannya dengan sesamanya. Orang mengatakan bahwa orang itu baik bukan soal orang itu banyak ibadah, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Begitu ya. Kalau dengan manusia bagaimana lah? Kalau kita misalnya ketemu ada orang misalnya, begitu ya, orang itu pintar karate, sabuknya 3 misalnya. Bukan 1 sabuk hitamnya. Gitu ya, ada merah, biru, hijau, semuanya sabuk. Pokoknya segala jurus bisa dia. Kelihatan ada orang dizalimi, diam saja dia. Loh, Anda katanya punya sabuk. Gitu ya. Punya sabuk 5 lah. Gitu. Iya, saya tidak berani. Oh, jadi beraninya di sasana dia. Jangan pakai sabuk hitam, sabuk putih buat umroh itu. Nah, gitu ya. Sabuk putih buat umroh itu saja lah. Bukan sabuk hitam, sabuk ini tapi tidak berani apa-apa. Tidak bisa lah. Ada petinju badannya besar. Ada orang dizalimi, diam saja dia. Loh, buat apa lah. Begitu ya. Lebih baik orang yang badannya krempeng, kecekeng, tapi ada orang dizalimi, berani dia berbuat. Nah, ini, begitu ya. Ini begitu ya. Orang yang
membela hartanya, fahuwa syahid. Nah, man qutila duna irdih fahuwa syahid, kata Rasulullah SAW. Siapa yang membela kehormatannya mati syahid. Man qutila duna malih fahuwa syahid. Siapa yang mati karena bela hartanya mati syahid. Ada orang tarik-tarian, gitu ya, uleng dengan maling, rampok, mati syahid. Nah, begitu loh. Ada kehormatan dia. Barangnya meskipun cuma sarung sakodi dipertahankan sama dia. Nah, gitu. Kalau orang punya kartu kredit ya ada rebut-rebutan dia lah. Gitu lah, ini udah ada kartunya ini, KTP tidak ada. Gitu ya, KTP itu 20 tahun yang lalu lah. Sarung sakodi mau dirampok, berkelahi dia habis-habisan lah. Begitu ya, sampai mati syahid. Orang dihina karena kehormatannya, membela mati syahid lah. Ada pula yang karena agamanya. Loh, begitu loh. Orang mulia itu hasil daripada agama. Nah, kalau orang dikasih agama, tidak ada kemuliaannya. Lihat orang dizalimi, diam saja dia. Nah, begitu ya, oh percuma, bukan beragama itulah. Lihat orang lain tidak ngerti sholat, dibiarkan. Tidak bisa baca Al-Quran, dibiarkan. Nah, begitu ya, tidak bisa, bukan begitu. Masjidnya ongkop, tidak pakai AC, dibelikan kipas sama dia. Pakai kipas saja, buat apa? Gitu ya. Ini cendernya dibuka, tak beli dong kipas, tidak bisa. Pasang AC, lah. Begitu ya, pasang AC. Gitu ya, bawa kopi susu lah. Datang orang, lah. Begitu ya, orang datang tertarik loh, begitu loh. Manusia ini jangan dianggap imannya dengan Abu Bakar, tidak bisa. Begitu ya, kita orang tokoh-tokoh Quraisy dikasih hadiah semua, dikasih unta, Abu Sufyan dikasih unta, dikasih ini, supaya dia tertarik dengan Islam. Kalau Abu Bakar dan Umar itu tidak usah dibicarakan, bukan contoh itu. Begitu ya, semua orang harus seperti Abu Bakar, tidak bisa. Mereka itu masuk langsung imannya kuat, langsung yakin, cocok. Ada lagi orang yang hatinya masih ada dunianya lah. Mereka ini perlu ditarik insentif. Ya. Begitu ditarik dengan berbagai macam supaya mereka tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hartanya? Dari orang-orang yang Allah Subhanahu berikan rezeki yang lebih. Sebaliknya orang kafir. Ini acuannya. Ayat 116. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladu minallahi syai'a. Orang-orang kafir itu tidak ada gunanya harta dan anak mereka. Harta dan anak mereka yang mereka miliki dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak menghasilkan ridhonya Allah Ta'ala. Gitu ya, mesti kita pahami. Jadi jangan kita lihat ada orang yang memiliki harta, bukan. Bagaimana harta itu menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Begitu, itu saja ukurannya. Begitu ya, bagaimana harta itu menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih harta itu Allah Taala. Tapi jangan lupa, yang ngasih iman juga Allah Taala. Begitu ya, Allah Taala memberi iman pada seseorang meskipun hanya rezekinya sedikit. Tapi 1 dirham, kata Rasulullah SAW, bisa mengalahkan 1000 dirham. Kenapa? 1 dirham dari 10 dirham, 10. Ada lagi 1000 dirham dari 100.000 dirham 100. Begitu ya, itu sudah Allah Ta'ala bentuk begitu. Jadi yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang pandai namanya, orang pandai. Yang saya harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saya diridhoi dengan apapun yang saya miliki. Bahkan kalau saya tidak punya apapun, saya berikan yang mestinya saya makan. Allah Ta'ala katakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan yang lain meskipun diri mereka berkebutuhan. Ceritanya ada seorang masuk ke Madinah belum makan 3 hari belum makan. Gitu ya. Ya tentu orangnya ya langsing ya, bukan 3 hari tidak makan begini tidak bisa. Gitu ya. Anda ini 3 bulan tidak makan tidak apa-apa. Nah, gitu ya. 3 hari tidak makan. Nabi mengenorkan pada sahabat, ada yang punya makanan? Tidak ada. Tidak ada yang punya makanan. Begitu ya. Ya mungkin ada, tapi ya tidak bisa. Nah, begitu ya. Andaikan ada yang punya makanan untuk esok hari, ada yang angkat tangan. Andaikan sahabat itu ada yang punya makanan sampai besok, ada yang angkat tangan. Nah, tidak ada. Berarti hari itu saja.
hari itu dimakan, besok wallahu a'lam. Yang dimakan apa tidak tahu lah. Ini bisa dijak perang. Nah, bisa dijak perang. Tinggal megang pedang saja sahabat itu. Begitu ya, tinggal megang pedang saja. Nah, kalau sekarang dikasih pedang, ya itu kan darahnya naik, ya. Gulanya naik, kolesterol, asam urat. Di mana? Di klinik semuanya. Tidak usah perang. Di rumah saja. Sahabat tidak apa. Tinggal megang pedang saja, dipegang selesai. Itu sudah biasa, megang pedang itu biasa. Seperti orang perempuan megang sodil, ini megang pedang lah. Tidak ada masalah. Bukan soal megang pedang saja, berani, ya, berani, pas-pasan, gitu ya. Pas-pasan sahabat itu tidak ada masalah apa lah. Karena ya tidak ada sertifikat, tidak ada. Begitu ya, ini ya, selesai. Itulah sahabat, tidak ada yang dimakan, tidak ada. Lalu sahabat berkata, saya Rasulullah, saya lah. Sampai di rumahnya ada makanan, tidak ada kata istrinya. Ini makanan buat bayi kita. Ya sudah kamu tidurkan anak itu, bayi dulu ya, tidurkan. Gitu ya. Lalu dia berusaha memperbaiki lampu supaya lampunya mati. Supaya orang ini bisa makan enak dan dia pura-pura makan. Orang ini 3 hari tidak makan, akhlaknya masih ada. 3 hari tidak makan, lapar, masih ada akhlaknya. Dia tidak bisa makan kalau orang lain tidak makan. Nah, begitu ya, 3 hari tidak makan, akhlaknya masih ada. Harus makan bareng, ngerti, tafahum, sudah saling mengerti. Nah, begitu ya, karena saling mengerti, dimatikan lampunya, pura-pura makan dia, supaya orang ini bisa makan. Gitu ya, orang ini punya perasaan, meskipun 3 hari tidak makan, akhlaknya itu masih ada. Nah, lampunya dimatikan supaya jeragannya tidak lihat dia makan, supaya sohibul bad tidak kelihatan dia makan. Karena kalau dia makan, tidak bisa makan dia. 3 hari malunya itu masih ada. 3 hari harga dirinya masih ada. Tidak bisa makan dilihat orang, tidak bisa. Anda mesti makan sekali lah. Begitu ya, sudah lapar ini 3 hari tidak makan lah. Untung piringnya tidak dimakan sekali lah. Begitu ya, dari laparnya lah. Begitu ya. Tapi tidak bisa. Anda mesti bareng makan sama saya. Loh, orang ini ngerti, dimatikan lampu. Memperbaiki lampu, mati lampunya lah. Makan dia lah. Waktu subuh, Nabi berkata pada 2 orang tadi, pada sahabat tadi, Allah Ta'ala tertawa, tersenyum kagum dengan perbuatan kalian berdua. Langsung kagum Allah Ta'ala. Begitu ya, ada orang bisa berkorban untuk orang lain, bayangkan. Begitu ya, kagum. Jangan diremehkan, perbuatan kecil itu ditulis oleh Allah Ta'ala, disiapkan pahalanya di akhirat nanti. Begitu ya, di akhirat nanti disiapkan pahalanya, berkorban. Hidup ini pengorbanan. Nah, begitu ya, hidup ini hasil dari ibadah itu adalah penambahan keyakinan kepada Allah Ta'ala, pertambahan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Pengorbanan. Nah, kalau hanya ibadah saja tidak menambah keyakinan, ibadahnya perlu dipertanyakan, kok bisa? Nah, kenapa? Karena dia waktu ibadah tidak kenal Allah Ta'ala. Nah, bisa tidak kenal bagaimana? Tidak baca Al-Quran dia. Kalau dia baca Al-Quran, dia kenal Allah Ta'ala, ibadahnya menambah keyakinan. Nah, bisa, tidak apa-apa. Allah Ta'ala bisa memberi kok. Nah, begitu, Islam ini tidak melarang orang cari rezeki. Rezeki itu tertulis. Begitu ya, rezeki tertulis. Rezeki itu bukan karena kepintaran, kepandaian, usaha. Tidak. Begitu ya. Yang ngasih ilham, orang bisa dapat rezeki itu Allah Ta'ala. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Nah, begitu ya. Karena dia mau dikasih rezeki Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dikasih ilmu, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, bisa nulis dia. Nah, yang mau dikasih amal soleh, dikasih ilham, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, ada pahalanya lah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu, ngerti, gitu ya, siapa orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak ngerti, tidak tahu kita. Allah Ta'ala tahu, orang ini ngerti kan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngerti. Nah, gitu ya. Selanjutkan ayat 116. Ayat 116 saya ulangi lagi. Wa ulaika ashabun nar. 116 ya. Tadi 116. Hum fiha khalidun. Mereka itu yang mengumpulkan harta tapi tidak beriman. Allah Ta'ala katakan bahwa mereka itu ashabun nar. Mereka itu di neraka, tidak ada gunanya. Apa yang mereka miliki. Selamanya di dalamnya. Kenapa? 117. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin. Nah,
apa yang mereka infakkan di dunia ini, infak, ya. Tetapi itu seperti angin, fiha sirrun, angin yang begitu panas, gitu ya. Angin yang begitu panas, samum, gitu ya. Asobat harta qaumin zalamu anfusahum, angin yang menerpa ladang, kebun, gitu ya. Mestinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu menambahkan zalamu anfusahum, tidak perlu. Allah taala menambahkan. Ini tambahan informasi buat kita. Hati-hati ya. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu berbuat zalim, Allah taala bisa menghilangkan ladang kita sekejap. Baca surat Al-Qalam. Nun wal qalam yastar. Sudah diceritakan bahwa dulu ada sekelompok anak-anak, gitu ya. Ada seseorang yang dia kalau dia itu panen sedekah, lalu ganti anak-anaknya, gitu ya, ganti anaknya sarjana ekonomi, gitu ya. Mereka berkata ini, gitu ya, kalau kita sedekahkan, gitu ya, nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Pada surat Al-Qalam, fatanadaw, mereka mengatakan, idz aqsamu la yasribuna musbihin, 17 surat Al-Qalam. Mereka bersumpah, mereka akan menuai kebun itu di subuh, di waktu tidak ada orang. Gitu ya, wala yastasnun, tidak mengecualikan buat orang lain. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa naimun. Datang angin yang mengelilingi kebun mereka. Fa asbahat kasorim. Gosong. Seperti sudah dituai, gosong. Gitu ya. Fatana lahum musbihin. Di waktu pagi hari mereka saling menyeru. An yaghdu 'ala harthikum in kuntum sharimin. Ayo berangkat, kalau mau menuai sekarang, masih gelap ini. Fantalaqu yatakhafatun. Waktu berangkat mereka bisik-bisik. Alla yadkhulannahal yaum 'alaikum miskin. Jangan sampai hari ini ada orang miskin masuk ke kebun kita terus minta, jangan. Wa ghadaw ala harrin qadirin. Berangkat dengan semangat. Falamma ra'auha, waktu sampai ke kebun mereka, qalu innal dzalun. Enggak salah ta ini. Begitu ya. Salah alamat mungkin. Bukan ini kebun kita. Kebun kita itu ada isinya, ini sudah, gitu ya, sudah kosong begini. Bal nahnu mahrumun, bukan. Nahnu mahrumun, kita diharamkan oleh Allah Ta'ala dari merasakan kebun kita. Qala awsatuhum, yang paling pintar, yang paling baik mengatakan, alam aqul lakum la tusabbihun. Saya akan mengatakan, coba kalian itu bertasbih, menyebut nama Allah Ta'ala. Baru mereka bertasbih. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kami ini bersalah. Lihat, begitu. Ini contoh bagaimana seseorang itu tidak mau berbagi kenikmatan dengan orang lain. Diberi rezeki, tidak mau zakat, habis hartanya. Begitu ya, habis hartanya. Jangan, kalau dapat rezeki tidak usah dibagi-bagi, tidak usah zakat, habis hartanya lah. Hati-hati, begitu ya, habis hartanya. Ini contoh lah. Orang kafir juga begitu. Waktu mereka dapat rezeki, Allah Ta'ala katakan orang kafir itu wala yuzakkun. Tidak berzakat mereka, tidak mengeluarkan sedekah apapun. Habis hartanya lah. Berlaku buat orang kafir, berlaku buat orang beriman. Berlaku buat orang kafir, berlaku buat orang beriman. Lah, orang kafir itu Allah Ta'ala berikan ibarat, mereka itu seperti orang yang mereka itu diberi Allah Ta'ala ladang, dalam sesaat habis mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Mereka kan tidak berkata nikmat. Orang kafir tidak berkata nikmat, rezeki. Betul, rezeki, bukan nikmat. Ada bedanya. Rezeki itu apa yang kita miliki. Nikmat apa yang kita rasakan. Rezeki apa yang kita miliki. Nikmat apa yang kita rasakan. Begitu ya. Rezeki itu apa yang kita miliki. Tapi kalau nikmat apa yang kita rasakan. Nah, jadi tidak semua rezeki jadi nikmat. Rezeki jadi nikmat apabila sudah kita rasakan. Apabila sudah kita sedekahkan. Nah, rezeki itu jadi nikmat apabila sudah kita rasakan. Jadi pakaian, jadi makanan, dan sudah kita sedekahkan, itu nikmat namanya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ya belum apa-apa. Nah,
Masih rezeki namanya. Orang tuh rezekinya banyak, betul. Nikmatnya seberapa? Begitu ya. Ini ada bedanya. Fa'ahlakathu. Allah Ta'ala binasakan. Angin tadi membinasakan. Wa ma zalamahumullah. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yadzlimun. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dengan bagaimana caranya? Tidak memberi kesempatan. Nah, ini perhatikan kalimatnya. Tidak memberikan kesempatan diri mereka untuk berbuat baik. Bisa berbuat baik? Bisa. Tapi tidak dikasih kesempatan. Nah, begitu ya. Lalu apa tugasnya Allah Ta'ala? Nah, begitu ya. Allah Ta'ala sudah memberikan dia kemampuan jadi orang baik. Dikasih ilmu supaya ngerti. Gitu ya. Tapi mereka tidak mau, enggak. Saya tidak perlu, gitu ya. Tidak perlu dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu manfaatnya untuk diri kita. Loh. Begitu ya. Dengan cara bagaimana? Memberi pada orang lain. Loh. Begitu ya. Kalau malaikat, begitu ya, tidak mungkin tidak taat, pasti taat malaikat itu. Makanya malaikat itu tidak ada agamanya. Begitu ya. Tidak perlu agama dia. Sudah itu sudah. Sedikit nama. Gitu. Namun kita tidak dikasih nama Allah Ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam. Ada namanya. Ketaatan ada namanya. Kalau waktu malaikat ada ya sudah itu malaikat. Karena malaikat tidak bisa melawan Allah Ta'ala. Karena dia tidak punya pilihan. Kalau kita tidak. Kalau kita tidak. Kita Allah Ta'ala dikasih nama agama kita. Untuk apa? Agar menghasilkan kebaikan untuk sesamanya. Bukan soal ketaatan saja. Kalau soal ketaatan pada Allah Ta'ala itu malaikat sudah bisa taat, tapi malaikat tidak memberi pada sesamanya. Nah, gitu ya. Karena yang sudah begitu Allah Ta'ala tentukan. Nah, gitu ya. Ini mesti kita pahami. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, itu jangan agak panjang selanjutnya. Baik, saya ulangi lagi. Gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menegaskan pada surat Ali Imran, gitu ya, bahwa kewajiban, gitu ya, kewajiban kita sebagai orang beriman pada ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'munu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu yang terbaik, umat yang terbaik kata Allah Ta'ala. Selama kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja. Tidak itu saja. Allah Ta'ala sebelumnya juga berfirman. Ayat 104 surah Al-Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair." Loh. Hendaknya di antara kalian ada yang ngajak untuk jadi orang baik. Wa ya'muru bil ma'ruf, ngajar yang ma'ruf, gitu ya, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, itu yang selamat. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, Anda kenapa kok belajar agama? Supaya saya selamat. Nah, begitu ya, supaya saya selamat. Nah, begitu ya. Kalau ada orang bertanya, Anda kenapa kok belajar agama? Supaya saya selamat. Artinya semakin kita itu mengerti agama Allah Ta'ala, semakin banyak perbuatan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.